Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan pagi ini ya, nanti kita akan bicara tentang physical dan virtual machine. Ya. Ini masuk di pertemuan kelima ya. Ini ada mata kuliah kelas online. Di mata kuliah ini nanti kita akan sedikit membahas tentang physical dan virtual account ya. Jadi untuk pokok bahasanya nanti di sini kita akan berbicara tentang diantaranya adalah ini ya, di tujuan pembelajaran nanti adalah pengertian dari mesin fisik ya, physical machine, kemudian mesin virtual ataupun virtual machine, kemudian perbedaan antara physical machine dan virtual machine, kemudian merencanakan dan membangun infrastruktur dari virtual machine ya. Kemudian yang terakhir nanti aplikasi voting ya. Nah, kita masuk yang di pertama, pengertian dari mesin fisik virtual machine ya. Jadi di dalam mesin fisik ya, ini merupakan suatu alat ya, peralatan elektronik ataupun mekanik yang mengirimkan mengubah energi untuk melakukan dan membantu mempermudah aktivitas ataupun pekerjaan manusia. Jadi pada prinsipnya di sini adalah dibutuhkan sebuah input ya sebagai trigger, yang selanjutnya adalah mengirimkan energi yang sudah diubah menjadi suatu output keluaran, dan di sini melakukan tugas yang diatur ya, yang semuanya itu sudah diatur. Nah, contoh-contoh dari komputer fisik ya, mungkin teman-teman semuanya sudah pernah mempelajari di mata kuliah piranti komputer ataupun arsitektur piranti komputer ya di situ. Nah, di sini ada kategorinya, ada yang desktop, kemudian ada notebook, ada tablet, server ya. Ya sebetulnya ada lagi ya, misalkan handphone, nah itu masuk ya. Jadi ini kategori komputer fisik. Jadi namanya saja mesin virtual ini ya. Mesin fisik itu kan berarti kan sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu bisa dipegang ya, ini bisa dirasakan ya, bisa dipegang dan ada wujudnya ya. Kalau misalkan di komputer fisik ini ya, nah, komputer fisik ada wujudnya ya. Banyak sekali ya contoh-contohnya. Ini misalkan kita lihat ya. Sorry ini slide-nya belum berubah ya. Nah, mungkin harus saya ulang lagi ini ya. Nah, ini masih tampilannya masih ini ya. Nah, ini jadi di sini ya, di tampilannya masih nah ini udah lebih enak gitu ya. Saya ulangi lagi ya karena tadi ini. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang pengertian mesin fisik, mesin virtual, kemudian perbedaan antara physical machine dan virtual ya, virtual machine. Kemudian merencanakan pembangunan ya, merancang ya. Nah, pengertian komputer atau mesin fisik itu adalah sesuatu yang bisa dipegang ya. Ya namanya fisik bisa dipegang, bisa dilihat ya. Nah,
Di antara contohnya adalah desktop, ya, notebook, tablet, server. Nah, jadi ini beberapa contohnya. Ya. Jadi komputer fisik. Ya. Kalau misalkan kita mau lihat, ya, misalkan kita mau lihat di internet, ya, misalkan server server apa namanya atau server komputer. Nah, itu server komputer. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat gambar server komputer, nah, mestinya seperti ini. Ya, ini. Jadi ini bisa dilihat, ya, bisa dipegang. Nah, semuanya adalah seperti ini. Jadi ini adalah komponen fisik, ya. Jadi, tapi di dalamnya ini komponen fisik ini juga ada hard disk, ada memori, pendukungnya ini, ya. Dalam ini ada memori, kemudian ada mainboard, ya, ada apalagi prosesor, ya. Jadi di dalamnya sini nih, dan semuanya itu dalam bentuk wujud yang bisa kita lihat, kita pegang, hanya secara fisik, ya. Ini jadi secara fisik bisa kita lihat, kita pegang, ya. Sementara yang mesin yang virtual ini merupakan implementasi dari perangkat lunak software yang asalnya dari sebuah mesin yang terdapat pada komputer dan dapat menjalankan suatu program layaknya komputer sungguhan real. Jadi ini virtual, namanya virtual. Jadi di dalam sini ada operating system, ada virtual machine, sini ada virtual memory, ada hardware. Jadi dalam satu mesin ini kita bisa membuat virtual mesin. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, nah, apa namanya, komputer fisik, ya, komputer fisik, ya, katakanlah ini PS virtual. Nah, mungkin bukan ya, virtual machine dan fisik. Nah, jadi di sini kalau kita lihat gambarnya, ya, gambarnya seperti ini, ya. Misalkan, nah, ini virtual, ini desktop misalkan. Jadi virtual ini ada di dalam desktopnya, ya. Mungkin kalau kita lihat gambarnya banyak sekali ini, ya, virtual. Jadi yang bisa menggambarkan. Jadi kalau misalkan kita ini komputer fisiknya, ya, maka di dalam sini ada virtual. Contohnya juga ini punya saya. Saya di sini ada punya komputer fisik, ya, yang sekarang saya gunakan. Tetapi saya juga punya mesin virtual. Nah, jadi di sini saya juga punya mesin virtual. Nah, ini kebetulan pakai Hyper-V. Ya. Di sini ada virtualnya. Ini virtualnya. Nah, ini. Jadi di sini ada virtual machine. Virtual mesinnya yang mana? Ini virtual mesinnya kalau kita lihat di sini, klik kanan, kemudian kita setting. Nah, di sini ini adalah virtual mesinnya. Saya bisa lihat di sini di dalam BIOS-nya untuk boot ordernya, kemudian untuk apa namanya, memorinya di sini virtual bisa kita mainkan, ya, kita ubah besar kecilnya, kemudian prosesornya. Nah, ini virtual mesinnya adalah ini, ya, virtual mesin, ya, virtual mesin, ya. Nah, nanti di dalam virtual mesin ini nanti baru kita bisa install operating system, ya. Jadi di dalam sini nanti kita baru bisa install operating systemnya, mau operating systemnya Windows, Linux ataupun yang lainnya, ya, ini bisa. Jadi di sini, ya. Nah, kalau ini kita jalankan, misalkan ini saya jalankan, ya. Nah, ini jalan. Jadi di sini ini adalah virtualnya. Saya tarik. Nah, jadi ini adalah virtualnya. Ya. Nah, ini adalah virtualnya. Nah, saya bisa menjalankan ini lebih dari satu, banyak bisa, ya, operating systemnya bisa banyak. Jadi saya tidak akan ada kendala untuk bisa
apa namanya, untuk praktek misalkan ya. Oh, saya mau nyoba nginstal Windows. Oh, ini ada keluaran baru Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019. Nah, saya bisa mencoba di sini. Saya bisa mencoba menginstal di sini. Nah, ini virtual. Ya. Jadi ini virtual. Jadi saya bisa beralih ke sini, bisa pindah ke sini. Dan ini di sini ada, nah, bisa saya jalankan di sini misalkan. Memang ini untuk menjalankan ini makan memori ya, makan memori. Kebetulan yang tadi saya tunjukkan di sini, ini memorinya ini adalah saya setting tadi hanya sebesar 1 giga ya. Jadi 1024 ya. Memorinya saya setting 1 giga. Karena untuk kebutuhan sebetulnya ya, untuk kebutuhan. Jadi kalau memang kebutuhannya saya tidak terlalu besar, ya sudah, ini kita bisa. Nah, nanti kalau di perjalanan kok kurang, nah ini baru bisa kita mainkan virtualnya. Tapi kita tidak bisa memainkan ini yang kondisi running ya. Kita ya harus yang kondisi off ya, misalkan yang kondisi off misalkan ini setting. Nah, di sini saya bisa mengubah-ubah memorinya lah ini. Kita ubah memorinya berapa ya, 1 giga, 2 giga. Nah, tentunya kita harus apa namanya, memperhitungkan memori yang kita miliki. Ini kalau di Hyper-V tidak kelihatan ya di sini. Tapi kalau misalkan ini coba saya matikan ya, saya shutdown aja. Ini karena saya menggunakan Hyper-V. Ya. Tapi ada lagi apa? Ya Hyper-V ya. Ada lagi yang saya misalkan menggunakan yang VMware. Jadi kalau yang menggunakan VMware itu akan lebih ini. Nah, ini. Jadi kalau VMware ini di sini kita bisa mainkan, nah, bisa tahu batasannya. Ya, jadi misalkan ini storage, nah, storage ataupun memori mana, memori sistem. Nah ini kita bisa mainkan di sini, memorinya bisa kita naikkan. Dan ada batasannya. Di sini ring merah ini berarti sudah maksimal, tidak boleh melebihi dari ring maksimal ini. Ya. Jadi di sini bisa kita apa, kita apa namanya, bisa kita ubah-ubah gitu ya. Kalau di sini kelihatan ini ya sama firmware ya, tapi ini adalah dari pihak ketiga, bukan bawaannya Windows. Kalau yang tadi adalah bawaannya Windows ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya nanti ada bagaimana cara mengaktifkan apa namanya, VMware, bagaimana cara menginstal ataupun menjalankan Hyper-V. Nah, ya. Nah, perbedaannya, nah ini perbedaannya, physical memory tadi ya memiliki bentuk fisik ya. Dia memiliki bentuk fisik memang dan dapat dilihat, nah, sudah jelas, dipegang, dirasakan ya. Nah, sebaliknya untuk virtual machine ya, ini tidak memiliki ya, hanya berbentuk software atau perangkat lunak saja. Jadi dia di dalam situ dia tidak memiliki software. Nah, contohnya di sini virtual machine adalah ini ya, virtual machine program yang ditulis atau dibuat Java language, yaitu Java Virtual Machine ya, atau yang memberikan instruksi perintah yang hanya dapat dipahami oleh Java Virtual Machine. Jadi jadi dengan memberikan layanan ini ya pada satu program, maka software ataupun software Java Virtual Machine itu ya bisa berperan ya sebagai virtual machine, sehingga program tersebut tidak perlu diakses langsung melalui sistem operasi hardware. Nah, jadi ini ada di virtual machine ya. Nah,
perbedaan physical virtual machine ini menggunakan teknologi virtual machine di sini. Nah, teknologi virtual machine ini definisi dari cloud ya. Sebenarnya di sini merupakan sesuatu sekumpulan objek yang dikelompokkan bersama. Jadi kegiatan atau tindakan gabungan atau pembuatan kumpulan resource secara singkat yang membedakan cloud computing dari jenis jaringan lainnya. Nah, ini merupakan definisinya ya. Kemudian bahwa tidak semua aplikasi cloud computing ini ya, jadi tidak semua aplikasi cloud computing ini menggabungkan resource mereka ke dalam gabungan atau kumpulan yang dapat ditetapkan berdasarkan permintaan pada user. Tetapi kebanyakan ini sistem berbasis cloud melakukannya. Jadi sistem berbasis cloud ini kebanyakan ini melakukan ini penggabungan resource ya, sistem berbasis cloud. Kemudian mempelajari teknologi yang mengabstraksi resource fisik, nah, seperti misalnya prosesor, memori, disk, kapasitas jaringan, dan menjadi resource virtual. Jadi mengabstraksi, ya teknologi yang mengabstraksi menjadi resource virtual. Jadi semuanya itu menjadikan semuanya itu adalah virtual, tidak bisa tidak bisa disentuh, ya. Hanya bisa dilihat. Ya, dan bisa ini. Jadi kayak misalnya kayak kita menggunakan VR ya, VR itu kayak game-game VR itu ya, pakai kacamata itu 3D itu juga sama ya, virtual reality ya. Kemudian saat menggunakan cloud computing, kita mengakses resource yang dikumpulkan menggunakan satu teknik yang dikenal dengan teknologi virtualisasi. Jadi dia di sini virtualisasi. Ada beberapa jenis virtualisasi yang dicirikan ya. Jadi pengguna atau pelanggan dapat meminta akses ke layanan cloud yang berasal dari mana saja. Yang pertama. Yang kedua adalah cloud aplikasi ya, mempunyai beberapa contoh aplikasi dan permintaan kondisi ke mesin virtual. Kemudian yang ketiga, mesin CPU dapat dibagi menjadi satu kelompok mesin virtual, masing-masing dengan beban kerja yang ditetapkan. Jadi mesin CPU ya, dibagi menjadi satu kelompok mesin virtual. Jadi kalau misalkan kita punya satu ya mungkin bisa dibagi-bagi ya. Kemudian data penyimpanan tersimpan di semua storage, sering bisa juga direplikasi untuk dicadangkan. Nah, untuk mengaktifkan ini ya, karakteristik ini ya, resource harus dapat dikonfigurasi dan fleksibel. Dia harus bisa dikonfigurasi memang. Nah, fitur yang bisa fitur di dalam software ataupun hardware yang mungkin bisa kita sesuaikan atau bisa kita setting ya. Ini ada memiliki lebih dari satu pola ya. Jadi lebih dari satu pola. Contohnya yang pertama adalah P2V ya, fisik ke virtual. Ya. Jadi physical to virtual. Jadi, dia dari physical to virtual. Jadi ini berarti dari hardware ke virtual. Kalau yang ini adalah virtual ke virtual. Ya. Jadi virtual ke virtual ya. Dari virtual ke virtual, kemudian ada virtual ke fisik. Nah, virtual ke fisik. Kemudian kalau yang fisik ke fisik tetap sama ya. Di J2C, data center ke cloud. Kemudian ada cloud to cloud. Jadi kemudian ada cloud ke pusat data center. Jadi ini mobilitas data ataupun software yang digunakannya. Kemudian di sini ada juga cloud ke pusat data. Ini cloud data center ke data center, antar data center ya, bisa saling membutuhkan, bisa saling dibutuhkan ya. Jadi perbedaan dalam fitur-fiturnya. Kemudian menurut
Gartner ya, server virtual di sini ini adalah kunci yang memungkinkan komputasi awan. Nah, jadi menurut ini bahwa server virtual ini adalah eh, merupakan kunci yang memungkinkan bisa terbentuknya komputasi awan. Yang pertama berbasis layanan. Tempat klien disarikan dari penyedia layanan provider melalui interface layanan. Ya. Kemudian dapat diukur elastis dan fleksibel. Jadi layanan ini bisa diubah mempengaruhi kapasitas dan juga kinerjanya. Jadi prosesornya bisa kita ubah, memorinya bisa kita ubah, storage-nya bisa kita ubah, kemudian mesin virtualnya bisa kita pindah-pindahkan ya. Yang kemarin ya, pertemuan kemarin kita memindahkan dari mesin virtualnya. Nah, kemudian layanan bersama ya, penggunaan bersama resource-nya ini. Nah, resource dikumpulkan untuk dapat menciptakan efisiensi yang lebih besar. Jadi misalkan penggunaan bersama. Kemudian layanan penggunaan per meter ya, maksudnya ditagih ke per pengguna. Jadi ini misalkan layanan yang bisa berbayar gitu ya, per item atau per apa. Kemudian layanan pengiriman internet berdasarkan protokol dan format internet yang disediakan. Ini juga sama. Ya, gitu. Kemudian di dalam apa namanya load computing, di sini ada istilahnya load balancing, load virtual. Ini sangat penting sekali. Jadi di sini ada memproses melalui penugasan sistem, resource penyimpanan, akses ke instant aplikasi. Jadi di sini load balancing-nya itu sangat penting sekali, terutama di dalam ini apa namanya powernya, apa namanya di dalam satu dayanya. Jadi listrik itu tidak boleh padam. Harddisknya itu juga harus ada load balancing-nya. Prosesornya ya, itu harus ada load balancing-nya. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, biasanya ini double prosesor misalkan. Nah, kita cari ya misalkan double prosesor. Nah, jadi di sini ada mainboard yang support untuk single prosesor, ada juga yang untuk double prosesor. Mungkin kata kuncinya bukan double prosesor ya, multi ya, multi prosesor. Misalnya multi prosesor. Jadi kita bisa memungkinkan kalau ini mungkin multi prosesor gambarannya seperti ini ya. Mungkin tambahin motherboard ya. Motherboard. Nah, motherboard. Nah, ini. Jadi ini mainboard yang support dengan apa namanya multi prosesor. Udah multi prosesor, multi core ya, banyak core. Nah, ini udah banyak sekali. Biasanya kayak gini nih yang dipakai untuk virtualisasi. Ya. Ini ada yang dual prosesor di sini. Ya. Dual prosesor. Kita lihat gambarnya. Mungkin Anda bisa juga mungkin nanti cari ya. Nah, ini adalah dual prosesor ya. Ini dua ya. Tapi ada juga yang 4 ya. Kalau kita lihat ini dua, kemudian nah ini 4. Nah, multiple. Banyak ini ada 4. Jadi 1 kemudian setelah itu kelipatan genap terus ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, oh ini masih 2. Nah, ini 4. Ya. Jadi ini 4 prosesor. Jadi kita memungkinkan untuk bisa memasang ini jadi 4.
Jadi kalau misalkan 4 ini biasanya ini untuk redundant ini atau untuk backup. Jadi kalau 2 ini berarti satu ini biasanya redundant ini sama ini sama ini atau ini sama ini. Jadi kalau satu down ya satu up, satu down satu up. Ya. Atau misalkan ini prosesornya mati ya ini nyala gitu ya. Nah ini, jadi bisa juga ini. Jadi untuk menyembunyikan load balancing, load balancing atau redundant di situ juga bisa ya, ini load balancing. Ya. Tanpa load balancing, cloud computing agak sulit untuk dikelola. Nah, load balancing ini menyediakan redundancy juga yang dibutuhkan untuk membuat sistem yang secara intrinsic atau terkandung di dalamnya tidak bisa diandalkan melalui pengalian redirection. Jadi di sini memang ada load balancingnya, kemudian di sini fungsinya juga untuk menyediakan redundant. Kemudian sistem load balancing ini ya dapat menggunakan mekanisme yang berbeda untuk menentukan arah layanannya. Jadi dalam mekanisme penyimbang beban yang paling sederhana, misalnya penyimbang beban dengan melihat permintaan layanan ataupun pot-pot jaringannya. Jadi melihat pot-pot jaringan. Jadi, kemudian di dalam load balancing, ya, ini penyimbang beban ini merupakan ini manajer beban kerja yang menentukan penggunaan resource saat ini yang dikumpulkan. Ya. Jadi waktu respon, kemudian panjang antriannya, latensinya, kapasitasnya. Ini. Jadi dia akan mengarahkan, oh ini sini butuh memori untuk ini. Tapi kalau hanya satu ya enggak pengaruh ya. Tapi kalau misalnya kayak ini saya ini dua kayak gini, ini load balancingnya atau berapa ini sangat banyak pentingnya. Jadi ini kalau ini saya jalankan semua dia akan load balancing. Kalau kondisinya tidak bekerja maka memori prosesor di sini akan mati, tidak akan bekerja. Pada saat dibutuhkan baru proses bekerja. Kemudian delivery control ini gabungan load balancing dan server aplikasi. Jadi server yang ditempatkan di antara firewall ataupun router dan server yang menyediakan layanan web biasanya berfokus pada dua bidang teknologi. Jadi yang pertama optimasi jaringan dan optimalisasi aplikasi atau framework. Optimalisasi jaringan dan optimasi aplikasi. Jadi ini dia berpijak pada dua ya, load balancingnya. Ya, biasanya sih web. Kalau misalkan webnya yang satu down maka yang satu masih bisa up. Gitu. Dan, load balancingnya biasanya bisa jalan secara ini. Yang paling sering ya jaringan ya. Jaringan kita pasang dua untuk load balancing. Bukan di bridge ya, bukan di jalankan bareng, digabungkan, tapi enggak, tapi di satu dipakai untuk backup. Ya. Nah, load balancing diantara contohnya adalah ini ya, ada dari Google Cloud, Hyper-V, VMware, atau vSphere. Jadi di sini kalau misalkan menurut dari Google Cloud, ya, ini pelacakan situs ya, atau tracking site tracking ya, ini web ini dia di markas ya di California ya untuk yang Google ya. Jadi salah satu situs tunggal yang cukup banyak dikunjungi ya dan diminati ya tentunya, bahkan Anda saya juga menggunakan ya fasilitas Google ya. Dan di sini merupakan investasi yang dikelola oleh Google khusus untuk infrastrukturnya ya. Infrastrukturnya Google itu juga sudah sangat ya kalau boleh dikatakan itu ya walaupun beberapa memang free ya, tapi memang dia untuk layanan itu memang betul-betul ada yang berbayar dan dia sudah memperhitungkan mana yang betul-betul free, mana yang berbayar
mana yang free dan nanti kemudian mana yang berbayar, atau free-nya hanya batas apa namanya tertentu mana saja. Nah, contoh ini Google Cloud. Nah, ini coba ya, Google Cloud server misalnya. Nah, ini Google Cloud server. Nah, sebetulnya adalah Google Cloud itu juga awalnya adalah apa namanya, komputer fisik ya, komputer fisik tapi di online kan. Dan wujudnya adalah seperti ini ya. Ini kalau misalnya kita lihat ini buat dan instalasi Google Cloud. Nah, ini kalau misalnya kita lihat videonya di sini Google Cloud. Nah, ini kalau misalnya kita ini kalau ini membangun di sini ya, Google Cloud. Tapi ini bukan tapi kita membuat Google Cloud-nya ya. Jadi kita tinggal pesan apa namanya ini. Tapi kalau misalnya kita dari sisi infrastrukturnya ya, mungkin nanti bisa Anda cari ya, apa itu Google Cloud, kemudian instalasinya. Nah, di sini ada semua. Nah, jadi contohnya ya seperti ini ya, Google Cloud. Kemudian berdasarkan lokasinya, ya, jadi Google itu juga saat ini juga menyatakan dari perusahaan ataupun pusat data center ya, Google ini menempatkan beberapa faktor ya, biasanya lokasinya, kemudian sumber resource-nya ya, pendinginnya, kemudian untuk misalkan lahan, kemudian untuk apa namanya, tempat-tempat ya yang mendukung areanya untuk menaruh itu tadi. Jadi ini kan tidak mungkin kan ditaruh di sembarangan tempat. Ini mesti akan ditaruh di lahan yang khusus ya, khusus dan punya security yang kuat juga. Kemudian yang kedua adalah hypervisor. Ini saat load balancing memvirtualisasikan ya, sistem dengan sumber daya dengan memetakan alamat logis ke fisik ya. Ini secara teknis dasar lainnya adalah membuat sistem virtual dari semua fisik. Jadi kalau misalnya hypervisor itu ya membuat virtual dari fisik. Jadi dari perspektif aplikasi atau pengguna, ya, virtual machine ini memiliki atau mempunyai properties dan karakteristik sistem fisik, tetapi hanya perangkat lunak yang mengemulasi mesin fisiknya. Jadi ada mesin fisiknya dulu, kemudian diemulasi menggunakan virtual machine. Kemudian yang ketiga ini VMware. Ini memiliki ruang alamat sendiri dan memori, alokasi sumber daya, serta prosesor sendiri. Ya. Dan I/O-nya, perangkat I/O-nya juga, dia menggunakan driver perangkat virtual sendiri. Jadi dia didesain hanya untuk menjalankan satu aplikasi atau proses yang disebut dengan VM, Virtual Machine. Virtual Machine. Ya. Nah, virtual machine ini merupakan komputer yang dilindungi dari komputer fisik tempat mesin virtual dijalankan. Ya. Untuk membuat virtual machine ini berjalan atau ini menjalankan ini, sistem operasi ini harus dijalankan di dalam situ ya, di dalam virtual machine. Jadi yang virtual machine. Kemudian ada lagi nah ini elemen-elemennya ya, elemen untuk virtual machine-nya. Jadi elemennya, kalau yang ini tadi load balancing-nya ya. Kemudian elemennya di sini ada data storage-nya, di sini ada virtual machine host, ada virtual machine network.
Cluster-cluster. Jadi sebetulnya ada di sini, tapi ini banyak. Jadi kalau ini digambarkan seperti ini. Tapi kalau wujudnya ya hanya seperti ini saja. Wujudnya ya hanya seperti ini. Jadi di sini saya install ya, elemen infrastruktur untuk virtual machine. Dan di sini ada storage ya, ada jaringannya, ada apa namanya, ini istilahnya DAS ya, berupa direct attached storage ya. Kemudian ada SAN ya, kemudian ada juga NAS ya. Ini ada SAN ada NAS ya. Ini network attached storage. Kemudian ada yang SAN ya. Kemudian ada yang menggunakan SCSI, ada yang SAS ya. Di penggunaannya ini. Nah, gambarannya ini yang untuk storage-nya ya. Sharing storage ya, di sini ada DAS, ada NAS, network area storage, ada SAN, storage area network, kemudian ada hybrid storage, ini perpaduan antara SAN dan NAS ya, gabung. Itu jadi ada DAS ya, DAS is external storage with attached direct dedicate a single server. Jadi dia DAS itu adalah external storage dengan dia di touch ya, ditambahkan untuk menjadi satu single ya, DAS. Dan data storage DAS subsystem bisa diakses only the server. Jadi ini hanya bisa diakses oleh server yang ya, sementara yang DAS. Kemudian ada lagi yang NAS. NAS ini adalah sharing storage with using a file based purpose ya, seperti layaknya file sharing. Nah, jadi ini adalah server, ini NAS. Jadi ini NAS-nya di sini. Ini bisa diatur oleh servernya ini, siapa yang boleh mengakses, siapa yang enggak. Ini hanya berupa kayak sharing folder, tapi ditata di sini, dikumpulkan. Dan kalau biasanya sharing folder kan ada di servernya, tapi ini di luar lewat jaringan LAN, ini sambungannya lewat jaringan. Jadi contohnya di sini untuk data-data misalkan file Word, Excel, gambar, video, musik. Nah, ini. Klien komputer akses dan NAS melalui lewat jaringan LAN. Kemudian NAS server, address dan network a single node with the or IP address. Jadi dia bisa mengakses menggunakan IP address. Bahkan dia juga bisa mendukung beberapa protokol GFS, SMP, Windows ya, network file system, Linux ya. Kemudian yang satunya lagi adalah SAN. SAN ini storage ya. Dia menggunakan blok ya. Storage. Jadi di sini storage, di sini ada database, email. Jadi dia di sini penggunaannya bisa banyak ya. SAN. Jadi contohnya biasanya di sini dipakai untuk database transaction, Oracle, SQL. Ya. Jadi di sini harus, kalau yang SAN ini harus memiliki jaringan yang cukup tinggi ya, high speed technology. That is dedicated to storage. The SAN is separated from the LAN. Jadi dia di sini butuh koneksi, ya, connection between server and storage. Misalkan fiber channel. Jadi di sini butuh ya. Tapi yang sekarang banyak marak di sini di rumah-rumah itu adalah ini ya, Mas. Contohnya itu kemarin saya pasang namanya Synology. Nah, Synology itu seperti ini. Ya, Synology. Kemudian application port. Nah, application port ini cloud computing yang mempunyai kemampuan untuk berjalan pada sistem virtual. Ya. Kemudian ada sistem virtual machine itu sendiri, ya, ini storage ataupun aset server ya, yang dapat divirtualisasikan. Ya. Jadi kemudian ada juga ini kemampuan untuk menjalankan aplikasi ataupun platform yang diinginkan.
Kemudian solusi App Zero membuat alat aplikasi virtual yang bertindak sebagai lapisan arsitektur. Kemudian VAA membuat wadah. Nah, ini beberapa contoh ya di sini untuk pertemuan ini kita bahas physical dan virtual machine. Jadi kalau secara physical ya komputer kita itu physicalnya, tapi secara mesin, secara apa namanya aplikasinya mesin itu ya di apa namanya di komputer di komputer istilahnya di ini di, di komputer kita ya virtualnya. Nah, oke. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada yang mau didiskusikan ataupun ada yang mau ditanyakan ya, bisa apa namanya bisa WA ya, WA ke WA pribadi ataupun mungkin di WA grup juga boleh ya, bisa. Oke ya, mungkin untuk pertemuan pada kali ini saya cukupkan. Nanti kita bisa sambung untuk pertemuan selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya, dan sampai ketemu. Selamat beraktivitas, sehat selalu.